Maybe I let you in hope by saying how I feel, but I didn't mean it before. Want you to the bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Sepertinya hadir semua, Bu. Baik, Ibu akan absen ya kalian. Mbak Lia Listiati, Hadir, Bu. Mbak Fitrianti, Hadir, Bu. Mbak Afni Nurvita Dewi. Hadir, Bu. Baik, hadir semua ya anak-anak. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi yang sama seperti minggu lalu, yaitu integral sak tentu. Namun, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi bagaimana cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu peserta didik dapat menerapkan konsep integral tak tentu dari fungsi aljabar sebagai anti turunan fungsi aljabar dalam menyelesaikan masalah nyata. Nah, ada dua masalah yang dapat diselesaikan dengan menggunakan aturan integral tak tentu, yaitu yang pertama, menentukan persamaan kurva dari fungsi turunan, dan yang kedua yaitu menentukan kecepatan dan percepatan. Untuk yang pertama, yaitu menentukan persamaan kurva dari fungsi turunan. Ketika mempelajari turunan, kalian sudah membahas gradien dan persamaan garis singgung kurva di suatu titik. Jika Y sama dengan Fx, maka gradien garis singgung kurva di sembarang titik pada kurva itu adalah MGS sama dengan Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan F aksen X. Oleh karena itu, jika diketahui gradien garis singgung kurva, maka persamaan kurvanya adalah Y sama dengan Fx sama dengan integral F aksen X dx sama dengan Fx telah dihitung jika diketahui salah satu titik yang melalui kurva tersebut. Selanjutnya, Ibu mempunyai contoh soal. Gradien garis singgung kurva Y sama dengan Fx di sembarang titik X, Y adalah dy per dx sama dengan 4x plus 3. Jika kurva melalui titik 0,5, maka tentukanlah persamaan kurvanya. Penyelesaiannya, tadi kan sudah diketahui bahwa rumus untuk mencari gradien yaitu MGS sama dengan Y aksen. Sehingga Y sama dengan Fx sama dengan integral dari 4x plus 3 dx. Nah, sebelum Ibu lanjut, Ibu ingin bertanya kepada anak-anakku, adakah yang tahu integral dari 4x plus 3? Ada yang mau menjawab? Mungkin Mbak Ratna bisa menjawab integral dari 4x plus 3 adalah? Ada yang mau menjawab? Mungkin Mbak Ratna bisa menjawab integral dari 4x plus 3 adalah? 2x kuadrat plus 3x plus C, Bu. Benar ya jawaban Mbak Ratna bahwa integral dari 4x plus 3 adalah 2x kuadrat plus 3x plus C. Tadi kan sudah diketahui bahwa kurvanya melalui titik 0,5, sehingga yang berperan sebagai X adalah 0 dan yang berperan sebagai Y adalah 5. Maka kita substitusikan ke dalam persamaan Fx sama dengan 2x kuadrat plus 3x plus C. Kita substitusikan ya. Diperoleh 5 sama dengan 2 dikali 0 kuadrat plus 3 dikali 0 plus C. Sehingga diperoleh C sama dengan 5. Kita masukkan ke dalam persamaannya tadi, sehingga diperoleh persamaan kurvanya adalah Fx sama dengan 2x kuadrat plus 3x plus 5. Selanjutnya yaitu kecepatan dan percepatan. Kalian pun sudah mempelajari bahwa turunan dari jarak terhadap waktu adalah kecepatan, dan turunan kecepatan terhadap waktu adalah percepatan. Kecepatan didefinisikan sebagai laju perubahan jarak terhadap waktu. V sama dengan dx per dt atau ds sama dengan v dt.
Jadi integral ds sama dengan integral v dt, di mana s sama dengan integral v dt. T merupakan persamaan kecepatan dari dalam T. Jadi, jika diketahui persamaan kecepatan, persamaan jarak bisa dihitung dengan mengintegralkan persamaan kecepatan. Percepatan didefinisikan sebagai laju perubahan kecepatan terhadap waktu. A sama dengan dv per dt atau dv per sama dengan a dt. Sehingga integral dv sama dengan integral a dt. Sama dengan integral a dt. A merupakan persamaan kecepatan dalam T. Jadi, jika diketahui persamaan kecepatan bisa dihitung dengan mengintegralkan persamaan kecepatan. Anak-anak, sampai di sini adakah yang ditanyakan? Belum, Bu. Bu. Baik, Ibu lanjut ya. Nah, selanjutnya contoh soal 2. Kita menonton video terlebih dahulu ya. Apakah sudah siap anak-anak? Sudah, Bu. Siap, Bu. Bentar, Ibu akan memulainya. Perhatikan baik-baik. Menjelang tahun baru akan diadakan festival kembang api. Wanti ingin ikut memeriahkan acara itu, sehingga ia pergi ke toko kembang api untuk memilih kembang api yang terbaik. Perhatiannya tertuju pada satu kembang api. Wanti mengamati kemasannya. Ia penasaran seberapa tinggi kembang api ini nantinya bisa meluncur dan meletus. Pada kemasan tertera spesifikasinya. Kecepatan dalam luncuran vertikal ke atas ketika T detik dirumuskan VT sama dengan negatif 8T ditambah 40 dalam meter per detik. Dan meletus setelah 4 detik dari awal peluncuran. Anak-anak sudah melihat videonya tadi toh. Selanjutnya yaitu penyelesaiannya. Tadi diketahui bahwa VT sama dengan berapa anak-anak? Min 8T plus 40. Benar ya. Tentukan, tadi kan Lati ingin menentukan seberapa tinggi kembang api tersebut jika mencapai pada saat 4 detik. Penyelesaiannya yaitu ST sama dengan integral VT dt. Kita substitusikan, ST sama dengan integral min 8T plus 40 dt. Anak-anak ada yang tahu berapa nilai integral dari min 8T plus 40 dt? Izin masuk, Bu. Ya, silahkan Mbak. Jadi, integral dari min 8T plus 40 dt yaitu negatif 4T kuadrat ditambah 40T ditambah C, Bu. Mohon koreksinya. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih ya Mbak, jawabannya sudah benar bahwa integral dari min 8T plus 40 adalah min 4T kuadrat plus 40T plus C. Ketika T sama dengan 0, maka S sama dengan 0. Kita peroleh C-nya bernilai 0. Sehingga kita substitusikan ya untuk C sama dengan 0-nya. Kita peroleh ST sama dengan min 4T kuadrat plus 40T. Ketinggian kembang api meletus pada saat T sama dengan 4 detik, sehingga kita peroleh ST sama dengan min 4T kuadrat plus 40T. Tadi kan nilai T-nya kan sama dengan 4, maka S-nya berubah menjadi S4 sama dengan min 4, T-nya kita rubah menjadi 4. Dikalikan 4 kuadrat plus 40 dikali 4. Anak-anak, Ibu ingin bertanya, berapa nilai 4 kuadrat? Ada yang tahu? 16, Bu. Benar ya, nilai dari 4 kuadrat sama dengan 16. Sehingga diperoleh S4 sama dengan min 4 dikalikan 16 ditambah 40 dikali 4. Di mana nilai min 4 dikali 16 itu adalah min 64 dan 40 dikali 4 adalah 160.
Sehingga min 64 ditambah 160 sama dengan 96 meter. Jadi, ketinggian kembang api Wati meletus pada saat T sama dengan 4 detik adalah 96 meter. Sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Belum, Bu. Jika belum, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama akan diketuai oleh Mbak Ani. Kelompok 2 akan diketuai oleh Mbak Afni. Kelompok 3 akan diketuai oleh Mbak Reka. Dan kelompok terakhir akan diketuai oleh Mbak Ratna. Untuk waktu pengerjaannya, Ibu akan memberikan 30 menit untuk kalian. Silahkan dikerjakan ya. Untuk kelompoknya Mbak Afni, apakah ada kesulitan? Belum ada, Bu. Kelompok Mbak Afni, apakah ada kesulitan? Belum ada, Bu. Baik. Baik, Mbak Afni, terima kasih. Baik anak-anak, waktu sudah menunjukkan 30 menit. Sekarang, kelompok 2, silakan untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Baik, Bu. Izin masuk. Silakan kelompoknya Mbak Afni untuk mempresentasikan. Silakan, Mbak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait soal LKPD. Untuk yang pertama, jawabannya yaitu negatif 5. Yang kedua, 3T kuadrat ditambah 24T ditambah 36. Yang ketiga, 29 meter. Dan yang keempat, V sama dengan 12T kuadrat ditambah 10T ditambah 3. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan kelompok 2. Kelompok 1, 3, dan 4, apakah jawabannya sama atau berbeda? Sama, Bu. Sama, Bu. Karena jawabannya sama, kita akan lanjut ya anak-anak. Selanjutnya ada kesimpulan. Anak-anak, adakah yang mau membaca kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini? Saya, Bu. Baik, Mbak Rahna, silahkan. Baik, jadi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, jika Y sama dengan Fx, maka gradien garis singgung kurva di sembarang titik pada kurva itu adalah MGS sama dengan Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan F aksen X. Untuk persamaan kurva, yaitu memiliki rumus Y sama dengan Fx sama dengan integral F aksen X dx sama dengan Fx plus C. Nilai C dapat dihitung jika diketahui salah satu titik yang melalui kurva tersebut. Adapun rumus dari kecepatan yaitu V sama dengan dx per dt atau ds sama dengan v dt. Dengan integral ds sama dengan integral v dt dan s sama dengan integral v dt. Untuk rumus percepatan yaitu A sama dengan dv per dt atau dv sama dengan a dt. Untuk integral dv sama dengan integral a dt sehingga v sama dengan integral a dt. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ratna atas pembacaan kesimpulannya. Selanjutnya ada latihan soal. Anak-anak dapat mengerjakannya dan mengumpulkannya pada minggu depan. Baik anak-anak, dikarenakan waktu sudah menunjukkan selesai, Ibu tutup untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.